Pendengar, kembali berjumpa dengan Barata FM Trenggalek. Kali ini kita bertemu dengan cerita inspirasi tentang sebutir nasi. Dikisahkan di sebuah kerajaan kecil, sang raja mempunyai seorang anak yang sangat dimanjakan. Di hadapan raja dan permaisuri, sikap sang pangeran kecil itu baik dan menyenangkan. Tapi di belakang mereka, sikapnya berubah total menjadi anak yang kurang ajar. Merasa sebagai putra mahkota kerajaan, dia tumbuh menjadi anak yang tidak tahu sopan santun dan tidak mau menghargai orang lain. Walaupun dibenci dan dijauhi, tetapi pangeran kecil itu masih punya satu-satunya sahabat seusia yang setia kepadanya, yaitu anak laki-laki dari pengasuhnya. Suatu hari pangeran kecil meminta si bocah untuk menemaninya makan siang di sebuah ruangan di istana. Dalam artian, si bocah diminta menunggu dan melihat si pangeran makan dari pojok ruangan. Sesaat sebelum makan, pangeran kecil terlihat seperti menundukkan kepala seolah-olah sedang berdoa. Sejenak kemudian, sang pangeran mulai melahap segala hidangan yang tersaji di meja makan. Semua jenis makanan dicicipinya. Beberapa kali, ia hanya mencuil dan menggigit makanannya, lalu memuntahkan dan membuang sisanya di meja. Meja makan jadi berantakan dan sisa-sisa makanan berserakan di mana-mana. Sang pangeran seperti sedang mengolok-olok sahabatnya yang hanya berdiri memandanginya. Tapi bukannya merasa terhina, si bocah kecil itu malah tersenyum-senyum sedari tadi. Pangeran kecil pun jadi tersinggung. "Hei, apa yang kamu tertawakan? Dari tadi kamu tertawa-tertawa terus melihat aku makan. Bahkan saat aku berdoa dan mengucap syukur, kau juga tertawa," kata si bocah kecil itu dengan berani. Pangeran tadi berdoa dan mengucap syukur. Tapi cara makan dan memperlakukan makanan kok tidak sesuai? Jadi buat apa berdoa dan bersyukur sebelum makan? Ah, sok tahu kamu. Makananku berlimpah ruah. Aku boleh melakukan apa saja terhadap makanan itu, jawab pangeran kecil. Ayo sekarang ikut aku ke gudang. Akan aku tunjukkan berlimpahnya bahan makanan untuk aku. Maka kedua sahabat itu pun segera pergi ke gudang bahan makanan kerajaan. Sampainya di gudang bahan makanan, ternyata ada seorang pegawai istana yang sedang menerima pajak beras dari beberapa petani. Maka si pangeran berpura-pura menjadi raja yang bijak. "Hai rakyatku, terima kasih ya. Bagaimana panen padi kalian?" "Panen kali ini sangat buruk, pangeran," jawab seorang petani ketakutan. "Sawah ladang dihancurkan hama. Kami tidak tahu anak istri kami besok makan apa. Kami hanya bertahan hidup dengan sedikit makanan. Jadi mohon ampuni kami yang hanya mampu mempersembahkan sekantong beras ini. Tetapi beras yang kami persembahkan ini adalah beras terbaik yang kami miliki." Mendengar jawaban itu, pangeran kecil tersentak dan baru tersadar. Ternyata rakyatnya sangat menderita dan terancam kelaparan. Sementara dirinya malah menyia-nyiakan dan membuang-buang makanan yang begitu berharga. Si pangeran kecil kemudian lari meninggalkan tempat itu karena merasa malu pada dirinya sendiri. Dan sejak itu, perlahan-lahan tingkahnya berubah menjadi lebih sopan dan mau menghargai orang lain. Setiap kali hendak makan, ia mengingatkan dirinya sendiri, "Jangan sisakan sebutir nasi di piringmu." Pendengar, sejak kecil kita telah dididik untuk selalu berdoa dan mengucap syukur atas semua berkat yang diberikan Tuhan.
Namun perlu diingat kembali, mengucap syukur bukan sekedar berdoa, bukan pula hanya sekedar melaksanakan formalitas. Tapi lebih dari itu, rasa syukur kita harus disertai dengan sikap menghargai dan menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum butiran nasi yang kita makan sehari-hari memuaskan dan mengenyangkan perut kita, pikirkan betapa banyak kerja dan kegiatan yang mendahuluinya. Bila kita mampu menghargai arti sebutir nasi serta orang-orang yang menghasilkannya, maka dasar pengertian dan kebijaksanaan itu akan melahirkan sikap mental positif dalam kehidupan kita. Intinya, doa dan syukur harus didasarkan pada perbuatan nyata dan pengertian yang benar mengenai apa yang kita lakukan. Jika setiap doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita disertai dengan pengertian, kebijakan untuk menghargai segala usaha dan jerih payah orang lain, serta tidak menyia-nyiakan berkat yang sedang kita nikmati, niscaya kelak akan tumbuh menjadi orang-orang yang luhur budi pekertinya. Semoga cerita ini mampu memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya. Masih bersama dengan Barata FM Trenggalek. Sampai jumpa.